Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Talita Nabila dengan NPM 2224040 kelas 2EB06. Hari ini saya ingin memaparkan materi perkembangan uang beredar pada bulan September 2025. Isi materi saya ada uang beredar tumbuh lebih tinggi, lalu yang kedua ada M2 yang mencapai 9.771,3 triliun, lalu ada didorong oleh pertumbuhan M1 dan uang kuasi yang solid, lalu ada 3 faktor utama penggerak M2, dan terakhir ada implikasi terhadap perekonomian. Yang pertama ada perkembangan likuiditas perekonomian atau M2 pada bulan September 2025. Yang pertama ada menyajikan data terbaru mengenai pertumbuhan M2 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Lalu ada M2 atau uang beredar dapat diartikan sebagai indikator penting likuiditas di pasar yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Sumber yang saya ambil dari Bank Indonesia atau lebih pemateriannya infografis dan siaran pers. Tanggal rilis berita ini pada tanggal 23 Oktober 2025. Lalu kinerja uang beredar dalam artian luas atau M2, yang pertama ada pertumbuhan M2 yang mengalami akselerasi dari bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua ada pertumbuhan M2 pada year on year. Yang pertama di bulan September kenaikannya sebesar 8%, lalu di bulan Agustus sebesar 7,6%. Angka 8% ini menunjukkan bahwa volume uang beredar pada bulan September 2025 adalah 8% lebih besar dibandingkan bulan September pada tahun sebelumnya. Peningkatannya dari 7,6% ke 8% ini menunjukkan percepatan pertumbuhan likuiditas. Lalu posisi M2 ini tercatat di 9.771,3 triliun. Ini adalah total dari likuiditas perekonomian, ada uang kartal, giro, tabungan, deposit, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh masyarakat. Angka ini memberikan konteks besaran uang beredar secara nominal. Lalu ini grafik dari April 2025 sampai dengan September 2025 yang menyoroti kenaikan dari 7,6% sampai 8%. Lalu selanjutnya ada kenaikan M2 yang didorong oleh komponen uang beredar sempit atau M1 dan uang kuasi, lalu keduanya tumbuh lebih tinggi. Yang pertama ada uang beredar sempit atau M1. M1 sendiri ini adalah bentuk uang yang paling liquid yang mencangkup uang kartal. Itu bisa dipegang oleh masyarakat. Lalu ada uang giro, tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu memang kita membutuhkannya. Data kritisnya pada bulan September 2025 sebesar 5.529 triliun. Ini ada kontributor terbesar M2. Lalu pertumbuhannya sendiri 10,7 year on year, naik dari 10,5 pada bulan Agustus, lalu dia 10,7% pada bulan September. Pertumbuhan M1 ini ada 2 digit yang menunjukkan bahwa preferensi masyarakat terhadap uang tunai dan sangat liquid meningkat, yang sangat kuat mendorong M2 ke atas. Lalu selanjutnya ada uang kuasi. Uang kuasi ini sendiri adalah aset keuangan yang kurang liquid dibandingkan M1, seperti simpanan yang berjangka, contohnya ada deposito, dan tabungan lain yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu memang kita membutuhkannya. Data kritisnya pada bulan September 2025 sebesar 4.192 triliun, pertumbuhannya pada 6,2% di bulan September, dan dia mengalami kenaikan sebelumnya itu berada di 5,6% di bulan Agustus. Pertumbuhan uang kuasi ini juga mengalami akselerasi
sehingga menunjukkan bahwa masyarakat juga meningkat simpanan non-liquidnya kemungkinan untuk tujuan investasi jangka pendek atau menengah atau menunggu peluang yang ada. Selanjutnya ini ada grafik M1 dan uang kuasi pada posisi dan pertumbuhan tahun ke tahun. Lalu selanjutnya ada 3 faktor utama penggerak M2. Yang pertama ada aktiva luar negeri bersih atau yang disingkat jadi ALNB. Itu adalah mencerminkan saldo transaksi keuangan dengan dunia luar termasuk cadangan devisa. Data kritisnya pertumbuhan menjadi 12,6% pada bulan September dan itu lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 September 2025. Lalu pertumbuhan ALNB ini lebih tinggi mengindikasikan bahwa aliran modal masuk atau capital inflow atau surplus transaksi berjalan sedang kuat, sehingga dapat menambah likuiditas rupiah ke dalam sistem perbankan domestik yang pada akhirnya akan mendorong M2. Lalu faktor kedua ada penyaluran kredit, yaitu salah satu mekanisme utama dalam penciptaan uang. Data kritisnya pertumbuhan menjadi 7,2% year on year pada bulan September 2025 dan itu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 7%. Akselerasi penyaluran kredit atau loans dapat menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan membaik dan permintaan kredit dari sektor real meningkat. Setiap kali menyalurkan kredit, ia menciptakan simpanan baru yang secara langsung akan menambah simpanan pada M2. Lalu faktor terakhir ada tagihan bersih kepada Pempus. Pempus sendiri ini singkatan dari pemerintahan pusat. Ini adalah mencerminkan pembiayaan yang diberikan sistem moneter yaitu pada bank sentral kepada Pempus. Data kritisnya pertumbuhan melonjak menjadi 6,5% pada bulan September 2025, itu jauh sekali lebih tinggi dibandingkan bulan September sebesar 5%. Kenaikan yang signifikan ini dapat menunjukkan adanya aktivitas pembiayaan atau pengeluaran pemerintahan pusat yang lebih besar melalui sistem moneter yang menyuntikkan likuiditas ke dalam perekonomian dan dapat menambah M2. Lalu ya ini ada 3 grafik ketiga faktor tersebut. Selanjutnya ada implikasi terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan likuiditas di pasar itu dapat mengindikasikan ketersediaan dana yang besar di sistem perbankan dan masyarakat, yang merupakan itu modal baik untuk mendukung kegiatan investasi dan konsumsi. Yang kedua ada fungsi intermediasi yang membaik, dapat menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan berjalan secara efektif dan permintaan dari sektor real, yaitu konsumsi dan investasinya sangat cukup solid. Yang terakhir ada kontribusi sektor eksternal dan fiskal. Likuiditasnya tidak hanya berasal dari dalam negeri, yaitu kredit, tetapi juga didukung oleh aliran dana eksternal yang positif dan aktivitas fiskal pada pemerintahannya. Baik, terima kasih untuk pematerian saya hari ini. Maaf jika ada salah kata atau salah pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.